PT Pertamina menaikkan harga LPG non-subsidi sejak Sabtu. Menurut seorang agen, penjualan langsung jual memperkirakan penjualan gas tabung ukuran 12 kg akan semakin sulit. Sementara harga gas dalam tabung ukuran 3 kg. Imbasnya, masyarakat pun dibuat kecewa dengan tidak adanya gas 3 kilo di toko-toko dan agen pemasok gas. LPG diperkenalkan oleh Pertamina kepada masyarakat Indonesia pada tahun 1968 dan pada tahun 2007 pemerintah mulai menyelenggarakan LPG bersubsidi dengan berat yaitu 3 kg. LPG jenis ini ditujukan untuk masyarakat yang berekonomi rendah. Pensubsidian ini bertujuan sebagai pengalihan masyarakat dari bahan bakar minyak tanah ke bahan bakar gas yaitu LPG. Peralihan penggunaan alat bantu masak ini juga merupakan bentuk inovasi yang dibentuk oleh pemerintah untuk mengatasi kelangkaan minyak tanah dan meratakan kebutuhan masyarakat. Pada awal kemunculan LPG ini menjadi pusat perhatian karena merupakan barang subsidi dari pemerintah, tetapi banyak sekali masalah yang timbul dari kemunculan LPG ini sendiri. Mulai dari permasalahan pendistribusian, permasalahan penggunaan yang masih belum tersosialisasi dengan baik, dan juga masalah lainnya. Dalam pembentukan dan segala macam operasional LPG sendiri memiliki peraturan yang mengatur tentang penyediaan, pendistribusian, dan penetapan harga. Peraturan tersebut adalah Peraturan Presiden Nomor 104 pada tahun 2007 dan Peraturan Menteri ISDM Nomor 21 Tahun 2007 yang berisi tentang bahwa LPG 3 kg ini ditujukan untuk masyarakat yang berekonomi rendah. Yang selalu menjadi persoalan jika mengenai LPG bersubsidi ini adalah terjadinya kelangkaan yang selalu meresahkan bagi semua pihak yang terlibat, entah itu yang dari pemakai sendiri atau juga dari penyedianya. Kelangkaan LPG ini juga terjadi akibat beberapa permasalahan yang tidak disengaja ataupun disengaja. Kelangkaan yang disengaja biasanya adalah penimbunan barang yang dilakukan oleh agen agar harga produk menjadi mahal dan menjadi keuntungan lebih untuk agen itu sendiri. Dari persoalan ini, bagaimana sih pendapat masyarakat terhadap kelangkaan LPG yang terjadi? Apakah ada keresahan yang dialami oleh masyarakat sendiri? Baik, saya dari sisi masyarakat dengan adanya kelangkaan dan juga kenaikan LPG 3 kg ini membawa dampak yang cukup besar bagi sistem perekonomian masyarakat. Salah satunya adalah pengeluaran yang semakin besar pula. Yang mana saya sebagai masyarakat juga merasa kebingungan dan juga panik dengan adanya hal itu. Karena apa? Karena ketika saya tidak membeli gas LPG yang menjadi salah satu kebutuhan penting, maka saya tidak bisa memasak untuk keluarga saya. Namun di sisi lain dengan adanya kenaikan harga juga menjadi pertimbangan saya untuk membeli gas LPG ini. Yang mana adanya kebijakan pemerintah yang menaikkan harga sebesar 1.200 sampai 1.600 per tabung juga membuat masyarakat merasa tertekan akan hal itu karena saya sendiri sebagai konsumen LPG 3 kg ini. Selain itu kita ketahui bahwa di tahun 2021 ini banyak masyarakat yang merasa terpuruk karena apa? Karena kita sedang dihadapkan oleh COVID-19. Yang mana tidak hanya LPG yang mengalami kenaikan, namun kebutuhan pokok juga melonjak mengalami kenaikan pula. Nah, selain itu, hal itu didukung tegas oleh Bapak Mulyanto selaku Komisi 7 DPR RI pada 25 Desember 2021 ketika diwawancarai. Tak hanya Bapak Mulyanto, namun Kepala Bidang Perdagangan Dinas Koperasi UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Bapak Alga Melvia Fulzana juga mengatakan bahwa harga LPG saat ini tidak sesuai dengan harga eceran tertinggi yang tidak sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 95 Tahun 2014. Oleh karena itu, saya sebagai masyarakat sangat berharap agar pemerintah mampu menstabilkan dari harga LPG 3 kg ini. Selain itu, saya memiliki saran kepada pemerintah untuk melakukan refocusing terhadap anggaran dan juga mengkaji ulang apa penyebab dari kelangkaan LPG 3 kg ini. Apakah memang diakibatkan dari penyaluran yang tidak tepat sasaran atau bagaimana? Yang paling penting saya sebagai masyarakat sangat keberatan akan hal itu. Jadi dari pihak masyarakat sendiri sangat kesulitan karena dengan bahan baku lainnya yang naik dan ditambah dengan naiknya harga LPG ini juga semakin membuat masyarakat kesulitan. Baik, dari pihak para pedagang sendiri nih bagaimana pendapatnya tentang kenaikan harga LPG akibat adanya kelangkaan ini? Baik, di sini saya sebagai pihak pedagang ketika melihat adanya kelangkaan serta kenaikan LPG sebesar 3 kg ini, saya sebagai pedagang itu merasa keberatan ketika ada kenaikan tersebut, di mana saya juga pedagang rumah makan yang notabene itu
sangat membutuhkan gas LPG ini untuk jalannya bisnis saya, dan saya juga merasa rugi ketika adanya kenaikan harga LPG ini, di mana juga adanya kenaikan tersebut uang yang harusnya saya gunakan untuk hal yang lainnya malah saya gunakan untuk membeli gas LPG ini. Dan ketika adanya kenaikan LPG ini, saya mengalami penurunan omset, di mana omset yang awalnya saya mendapatkan 50% dari dagangan saya, dengan adanya kenaikan ini malah menurun menjadi 15%. Dan di masa pandemi seperti ini kan harga pokok itu naik kan, dan ditambah dengan adanya kenaikan harga LPG ini, saya sebagai pedagang itu merasa terbebani dengan adanya hal tersebut. Dan saya sebagai pedagang juga bingung untuk menyiasati bagaimana menghadapi kenaikan harga LPG ini, karena juga saya ingin menyiasati dengan menaikkan harga dagangan saya, juga saya merasa kurang efektif, di mana juga kan masyarakat di masa pandemi seperti ini kan pendapatannya kan menurun dengan adanya PHK dan pengangguran dan lain-lainnya. Jadi saya juga bingung bagaimana cara menyiasatinya. Jadi saya sebagai pedagang yang sangat membutuhkan gas LPG ini sangat berharap kepada pemerintah untuk segera menstabilkan harga LPG 3 kg ini agar saya dapat berdagang seperti sedia kala. Jadi dari sisi pedagang juga merasakan kesusahan ya karena kelangkaan LPG ini, karena kita tahu sendiri pedagang pasti membutuhkan LPG untuk menjalankan bisnisnya, dan dengan adanya kelangkaan ini pasti akan menyusahkan bagi para pedagang, dan juga dengan naiknya harga LPG ini akan memberikan biaya produksi yang semakin besar juga kepada para pedagang. Untuk penjual LPG sendiri nih, bagaimana tanggapannya terhadap persoalan kelangkaan dan kenaikan harga LPG ini? Baik, saya sendiri juga merasa merugi dengan adanya hal tersebut. Bahkan para masyarakat yang tergolong kurang mampu, mereka juga mengeluh kepada saya tentang kenaikan dan juga kelangkaan gas LPG tersebut. Padahal saya sendiri juga merasakan hal tersebut. Mereka juga menuntut untuk saya bisa mendapatkan stok untuk toko saya dengan stok gas dengan harga normal. Padahal saya sendiri membeli atau saya sendiri menyetok gas tersebut tidak bisa mendapatkan dengan harga normal. Bahkan saya sendiri juga merugi dengan adanya hal tersebut, dan jika saya bandingkan dengan keuntungan saya di dahulu, sekarang ini keuntungan saya menjadi terpotong karena hal tersebut, di mana dulu juga saya bisa mendapatkan stok gas itu dengan mudah, dan juga dengan mudah juga masyarakat bisa membeli dengan harga normal. Namun sekarang memang benar-benar stok gas tersebut itu memang sulit didapatkan dimanapun. Saya sebagai pedagang juga merasa khawatir kalau masalah ini tidak kunjung diselesaikan oleh pihak pemerintah, di mana saya biasanya mendapatkan stok gas itu dari para agen datang langsung ke toko, dan sekarang saya merasa merugi karena saya harus mengantri ke para agen terdekat untuk bisa mendapatkan stok gas tersebut. Walaupun saya sudah mengantri untuk bisa mencukupi harga stok gas di toko saya, namun hal tersebut tidak dipandang oleh para masyarakat yang mengira bahwa saya itu menaikkan harga gas dengan seenaknya saya sendiri. Padahal saya sudah melakukan semaksimal mungkin untuk bisa memperbanyak stok gas yang ada di toko saya. Baik, dari sisi penjual LPG ini juga mengalami kesusahan ya, karena pandangan pembeli yang mengira bahwa kelangkaan tersebut dilakukan oleh penjual LPG tersebut. Namun dalam kasusnya, kelangkaan ini terjadi bukan karena penimbunan yang dilakukan oleh penjual LPG itu sendiri. Baik, dari pihak penyedia nih, bagaimana tanggapannya terhadap kelangkaan LPG yang terjadi? Baik, dalam hal produksi sendiri, kami selaku pihak Pertamina sudah melakukan produksi sebaik mungkin dalam penyalurannya dan juga dalam memenuhi kebutuhan konsumsi nasional. Bahkan dalam keputusan yang dikeluarkan oleh Dirjen Migas itu memberikan tugas kepada kami untuk melakukan produksi sebaik mungkin dalam hal ini agar tidak terjadi kelangkaan produksi LPG, agar tidak terjadi kelangkaan LPG. Tugas itu dari periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 pukul 23.59 setempat. Nah, untuk mengantisipasi kelangkaan LPG ini, kami juga sudah melakukan penambahan dalam jumlah produksi dan juga melakukan penambahan
jumlah stok sesuai dengan proyeksi rata-rata kebutuhan konsumsi. Bahkan dari data kami yang kami peroleh itu tahun ini sudah 1,21 juta ton yang kami salurkan, dan itu sudah 4% lebih tinggi dari tahun lalu, seperti itu. Kami akan terus berupaya untuk melakukan usaha sebaik mungkin dalam produksi LPG agar tak terjadi kelangkaan LPG dan untuk mempertahankan ketahanan energi dan juga menstabilkan stok LPG ini. Bahkan kami juga sudah bekerja sama dengan aparat keamanan dan akan terus bekerja sama untuk melakukan kontrol dan juga pengawasan terhadap penyaluran LPG. Baik, dari pihak penyedia pun membeberkan bahwasanya kelangkaan LPG terjadi karena beberapa permasalahan distribusi dan permasalahan lainnya, tetapi itu hanya terjadi beberapa kali dan permasalahan tersebut sudah ditangani dengan cepat oleh pihak penyedia, yaitu Pertamina. Baik, selanjutnya dari sudut pandang pengamat ekonomi nih, bagaimana pendapat Anda dengan adanya kasus seperti ini di Indonesia? Nah, dari pengamatan saya sebagai pengamat ekonomi terhadap kelangkaan gas LPG atau gas melon ini merupakan hal yang lumrah terjadi di setiap tahunnya. Nah, pemicunya yaitu berasal dari gas LPG sendiri yang notabene untuk masyarakat miskin tapi juga digunakan oleh masyarakat yang mampu. Hal ini berarti masyarakat mampu mengkonsumsi atau menggunakan hak dari masyarakat miskin itu sendiri. Nah, juga perlu digarisbawahi juga bahwa masyarakat mampu menggunakan gas LPG ini dikarenakan karena peraturan pendistribusian gas LPG yang tidak tepat sasaran atau tidak terarah. Selain itu juga gas LPG yang dihususkan kepada masyarakat mampu terbilang masih mahal. Jadi masyarakat mampu ini berpikir untuk juga menggunakan gas LPG 3 kilo yang tersubsidi tersebut. Sedangkan kebutuhan yang ada atau kebutuhan dalam rumah tangga ini semakin meningkat setiap harinya. Nah, apabila masyarakat yang mampu tetap bandel dalam menggunakan gas LPG ini, padahal telah ditetapkan oleh BPH Migas dalam stoknya, maka ujung-ujungnya akan memberatkan Pertamina juga keuangan negara. Nah, alternatif lain jika terjadi kelangkaan ini yaitu Pertamina akan menyediakan stok. Namun jika terjadi kelangkaan ini akan menjadi tanggung jawab penuh oleh Pertamina. Jika Pertamina menambah stok pasokan, ini tidak berarti dapat diganti oleh pemerintah karena perhitungannya ini merupakan selisih dari perhitungan dari audit BPK. Nah, hal ini juga menyebabkan panic buying yang disebabkan oleh masyarakat yang bingung akan belanja apa karena gas merupakan kebutuhan pokok. Nah, Pertamina ini akan melakukan tindakan yang cepat dengan menambah pasokan serta melakukan operasi pasar kepada agen-agen yang merupakan penyalur resmi dari gas LPG itu sendiri. Operasi pasar yang dilakukan oleh Pertamina ini dilakukan di gudang-gudang milik agen yang merupakan penyalur resmi dari gas LPG kepada masyarakat. Nah, tapi perlu digarisbawahi lagi bahwa yang menjadi pemicu itu bukan hanya dari masyarakat, namun agen juga dapat menjadi pemicunya, yaitu dengan menimbun gas LPG. Dengan penimbunan ini juga merupakan salah satu faktor terjadinya kelangkaan. Maka dari itu, semua lapisan dari sistematika penyaluran atau pendistribusian gas LPG ini harus semuanya bersih. Jadi tidak hanya dari sisi masyarakat yang harus mengetahui jalannya sistematika pendistribusian, namun yang di atasnya juga harus bersih. Seperti itu. Baik, dari sisi pengamat ekonomi sendiri dapat disimpulkan bahwa permasalahan tentang LPG ini sering terjadi karena beberapa faktor yang ada dan juga tadi disebutkan beberapa perilaku pembeli yang panik buying saat terjadi kelangkaan LPG itu sendiri.
Baik, berikutnya yang terakhir nih dari sisi pemerintah, bagaimana sih pendapat Anda terhadap permasalahan kelangkaan LPG yang terjadi? Dan adakah langkah pencegahan untuk menanggulangi permasalahan yang terjadi saat ini? Di sini saya dari perwakilan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral meyakini bahwa kelangkaan LPG subsidi ini hanya bersifat sementara dan kami dari pihak pemerintah akan selalu memenuhi kebutuhan masyarakat mengenai LPG ini sendiri. Yang mana kami juga meyakini bahwa kelangkaan LPG ini disebabkan karena cuaca ekstrim yang memang terjadi selama beberapa hari yang menyebabkan distribusi dari LPG ini terganggu sehingga kelangkaan LPG terjadi. Kami juga mempersiapkan beberapa solusi dan kebijakan agar LPG ini tidak menjadi langka. Solusi pertama yang bisa kami pihak pemerintah berikan adalah dengan menambah pasokan yang memang di daerah-daerah tertentu ini mengalami kelangkaan gas LPG. Misalnya seperti di daerah Banten, Jakarta, atau daerah lainnya. Kami juga mempersiapkan 60% gas LPG lebih tinggi daripada hari-hari biasanya, tapi juga menyesuaikan daerah-daerah mana saja yang memang mengalami kelangkaan ini. Pihak Pertamina sendiri juga melakukan operasi pasar di sejumlah daerah dan operasi tersebut memang berjalan lancar. Selanjutnya langkah kedua atau solusi kedua yang bisa kami berikan adalah dengan menyediakan stok hingga akhir tahun seperti hingga Natal atau Tahun Baru, karena kami memperkirakan bahwa permintaan akan gas LPG ini menjadi melonjak di akhir tahun. Juga kami berkomunikasi dengan pihak Pertamina dan pihak Pertamina sendiri memang menyanggupi hal tersebut dan mereka juga berkata bahwa akan mempersediakan LPG dari 19 hari hingga 20 hari. Selanjutnya langkah ketiga adalah kita akan mencabut izin usaha kepada sejumlah agen yang memang melakukan kecurangan, misalnya seperti menimbun gas LPG ini sendiri. Apabila kita menemukan agen yang melakukan tindakan kecurangan tersebut, kami akan segera memberikan sanksi dan juga mencabut izin usaha dari agen-agen tersebut. Langkah terakhir, kita menghimbau kepada masyarakat agar juga segera melaporkan kepada kami daerah-daerah mana saja yang memang mengalami kelangkaan gas LPG ini sendiri. Kami berharap masyarakat segera menghubungi pihak Pertamina di call center mereka yaitu 1500000 dan pihak Pertamina akan segera menambah pasokan gas LPG yang memang mengalami kelangkaan di daerah-daerah tersebut. Baik, dari semua pendapat yang dipaparkan oleh semua pihak yang terlibat dari permasalahan ini, seperti dari masyarakat, pedagang, penjual LPG, pengamat ekonomi, dan perusahaan Pertamina, dan serta pemerintah telah memberikan keluh kesahnya dan opininya terhadap kelangkaan LPG yang sedang terjadi ini. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari kasus ini adalah pihak pemerintah harus bersikap tegas terhadap agen-agen yang diketahui melakukan kecurangan yang itu sangat merugikan semua pihak yang terlibat. Untuk para penyedia juga harus sering memeriksa proses penyaluran LPG ini secara berkala untuk mengurangi dan mencegah terjadinya kecurangan yang terjadi di bawah manajemennya. Para agen juga sebaiknya tidak melakukan kecurangan penimbunan barang ini karena akan menyusahkan masyarakat sekitar yang belum tentu perekonomian mereka tercukupi. Dan juga jika hal tersebut diketahui akan merugikan dirinya sendiri karena perlu diingat bahwa penyaluran LPG ini juga memiliki peraturan yang tertulis untuk itu. Sekian dari diskusi kami mengenai analisis manajemen persediaan pada kasus kelangkaan dan kenaikan harga LPG di Indonesia tahun 2021. Saya ucapkan terima kasih dan selamat siang.